Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Widiawati. Saya Filian Ulfayanti. Kali ini kita akan membahas materi tentang kreativitas dan inovasi mata kuliah kewirausahaan. Materi yang akan kita bahas meliputi A. Pengertian kreatif, B. Pengertian inovatif, C. Ide berpikir kreatif dan inovatif, D. Melatih cara berpikir kreatif, E. Latihan berpikir kreatif. Sekarang, apa sih definisi kreatif dan inovatif itu? A. Pengertian kreatif. Kreativitas adalah kemampuan berpikir ataupun melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencari pemecahan sebuah kondisi ataupun permasalahan secara cerdas, berbeda atau out of the box, tidak umum, orisinil, serta membawa hasil yang tepat dan bermanfaat. Bagian B. Pengertian inovatif. Inovatif adalah kemampuan seseorang dalam memberdayakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru. Dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kreatif dan inovatif itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, karena keduanya sangat menentukan kualitas hidup kita. Terlebih bagi seorang entrepreneur, dituntut untuk memiliki jiwa kreatif dan inovatif, karena keduanya akan menentukan hasil dari usaha yang dijalankan. Baik, kita masuk pada pembahasan bagian C, yaitu ide berpikir kreatif dan inovatif. Berpikir kreatif adalah keinginan untuk menemukan dan mencari penyelesaian yang berbeda dari suatu masalah untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan inovatif adalah aktualisasi dari berpikir kreatif. Kebiasaan orang yang berpikir kreatif yaitu 1. Sering menolak teknik yang standar dalam menyelesaikan masalah. 2. Mempunyai ketertarikan yang luas dalam masalah yang berkaitan maupun tidak berkaitan dengan dirinya. 3. Mampu memandang masalah dari berbagai perspektif. 4. Cenderung menatap dunia secara relatif dan kontekstual, bukannya secara universal atau absolut. Menurut Harris, indikator seorang berpikir kreatif yaitu 1. Ingin tahu, mencari masalah, menikmati tantangan, optimis, mampu membedakan penilaian, nyaman dengan imajinasi, melihat masalah sebagai peluang, melihat masalah sebagai hal yang menarik, masalah dapat diterima secara emosional, menantang anggapan atau praduga, tidak mudah menyerah, berusaha keras. Aspek kreativitas yang pertama, kemampuan, yang kedua, perilaku, yang ketiga, proses. Apa saja sih hambatan yang ada dalam kreativitas itu? Menurut James L. Adams, 1. Hambatan persepsi, 2. Hambatan emosi, 3. Hambatan kultural, 4. Hambatan lingkungan, dan yang kelima hambatan intelektual. Hambatan persepsi, contohnya pola pikir stereotip dan membatasi masalah secara berlebihan. Yang kedua, hambatan emosi, contohnya takut mengambil risiko dan menganggap remeh suatu masalah. Yang ketiga, hambatan kultural, contohnya kultur menghambat pengakumulasian gagasan. Hambatan lingkungan, contohnya kurangnya dukungan sarana prasarana kerja. Dan yang terakhir, hambatan intelektual, contohnya terlalu mengandalkan logika dan enggan menggunakan intuisi. D. Melatih cara berpikir kreatif. 1. Tahap Scamper, 2. Asosiasi, 3. Meminjam pikiran orang, 4. Membelokkan asumsi, 5. Intuisi. E. Latihan berpikir kreatif. 1. Menggunakan teknik Scamper. Substitusi, mengganti komponen material ataupun orang. Campuran, menggabungkan dengan bagian atau jasa lain. Adopsi, menggunakan bagian dari elemen lain. Modifikasi, menambah atau mengurangi skala, merubah bentuk dan lain-lain. Pakai untuk kegunaan lain. Eliminasi, menghapus elemen serta mengurangi suatu fungsi. Reversi, balik atau memutar bagian dalam keluar dan sebaliknya. 2. Latihan menggunakan brainstorming group atau individu. Brainstorming adalah sebuah metode populer yang dapat membantu Anda memunculkan solusi kreatif suatu masalah.
Brainstorming biasanya bermanfaat bila ingin memecahkan pola pikir yang sudah terbentuk, sehingga Anda dapat mengembangkan cara baru untuk melihat hal baru. Brainstorm memungkinkan seseorang untuk menyampaikan ide-ide dan pemikiran-pemikiran yang awalnya mungkin terlihat agak gila, namun akhirnya dapat menjadi solusi. Brainstorming adalah sebuah cara yang berguna untuk menghasilkan solusi terhadap suatu masalah, asalkan dimanage dengan baik. Selama sesi brainstorming, tidak boleh ada kritik terhadap ide dan tidak ada batasan terhadap kreativitas seseorang, sehingga akan membuat sesi brainstorming dalam grup menjadi pengalaman yang menyenangkan, yang dapat menyatukan anggota tim. Menggunakan brainstorming juga membuat tim komit terhadap solusi karena mereka ikut serta dalam pengembangan solusi tersebut. Pendekatan terbaik brainstorming adalah menggabungkan brainstorming group dan individu. Brainstorming group memerlukan aturan-aturan formal untuk menjamin lancarnya pelaksanaan dari sesi brainstorming. Sekian pembahasan kita mengenai kreativitas dan inovasi. Saya Kurnia Widiawati dan rekan saya Filion Ulfayanti. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.